Kita ke informasi lainnya pemirsa, mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Mereka serukan perbaikan ekonomi nasional. Saling dorong antara demonstran dengan petugas mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Jakarta. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Demonstran sampaikan tuntutannya dengan berorasi di atas mobil gunakan pengeras suara. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di kawasan Semanggi. Petugas pengamanan disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa ini. Selain di Semanggi, aksi juga digelar di kawasan gedung DPR RI. Aksi digelar secara damai, petugas memberikan makanan dan minuman kepada massa aksi. Massa aksi juga digelar di kantor Badan Gizi Nasional. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah atribut. Terkait aksi massa ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut lebih dari 3.500 personil gabungan dikerahkan untuk amankan aksi. Petugas pengamanan juga akan bersikap sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi saat unjuk rasa di halaman pendopo Bupati Banyumas, Jawa Tengah. Mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaan atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berdampak pada naiknya harga barang. Mahasiswa menilai kenaikan harga barang hanya akan menambah penderitaan rakyat di tengah jatuhnya rupiah. Meski sempat memanas, aksi berakhir damai usai mahasiswa ditemui Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono. Sadewo berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Unjuk rasa juga terjadi di Jawa Timur. Di depan kantor DPRD Surabaya, mahasiswa lantang suarakan perbaikan ekonomi. Massa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM Pertamax serta perbaikan nilai tukar rupiah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa dan sejumlah organisasi menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran Petarani. Berbagai tuntutan disuarakan, diantaranya terkait tata kelola keuangan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Bandar Lampung, unjuk rasa ratusan mahasiswa sempat memanas. Massa tersulut emosi saat mendapati kawasan kantor gubernur dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan pengamanan berlapis serta pemasangan kawat berduri di depan pintu masuk. Massa aksi mendatangi kantor gubernur Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tidak hanya itu, di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia digelar dengan aksi Long March di sepanjang Jalan Malioboro. Mahasiswa UII Yogyakarta menuntut diturunkannya harga bahan bakar minyak atau BBM. Sementara itu pemirsa, kantor DPRD juga jadi lokasi unjuk rasa pada mahasiswa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat berorasi dan menyampaikan tuntutannya. Menyuarakan aspirasi mereka.
Masa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama masyarakat dalam Aliansi Balikpapan bergerak menyampaikan 5 tuntutannya kepada pemerintah di depan kantor DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satunya meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal negara. Unjuk rasa mahasiswa mendapatkan pengawalan ketat polisi. Ini masih berangsur Unjuk rasa ratusan mahasiswa serupa juga digelar di Jalan Raya depan DPRD Kota Malang. Aksi aliansi amarah Brawijaya mengakibatkan jalan raya tutup dan diberlakukannya rekayasa lalu lintas dengan pengawalan ataupun pengalihan sejumlah jalur. Lewat mimbar bebas, massa bergantian orasi dan sempat membakar bak di pintu gerbang kantor DPRD. Ya pemirsa, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap hasil penyelidikan kasus meninggalnya 4 orang satu keluarga saat glamping di Temanggung, Jawa Tengah. Para korban meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida. Polda Jawa Tengah mengungkap hasil penyelidikan kasus meninggalnya 4 orang yang merupakan satu keluarga saat glamping di tempat wisata Temanggung, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan toksikologi dan analisis laboratorium forensik, disimpulkan keempat korban meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun kandungan racun lain seperti sianida. Hasil pemeriksaan handphone korban kita dapatkan posisi ada di teras. Jadi tenda itu ada teras tenda, barbecue juga dilakukan di teras tenda. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbecue di tenda itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbecue di teras tenda. Peristiwa bermula saat satu keluarga beranggotakan 4 orang ditemukan meninggal dunia di dalam tenda di sebuah tempat wisata di Temanggung pada 26 Mei lalu. Penjaga glamping menemukan keempatnya meninggal dunia dan menemukan tungku tanah liat berada di dalam tenda, sementara kompor portable berada di luar. Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 27 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sisa makanan, tungku, dan peralatan yang digunakan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Tidak terima hubungan percintaannya berakhir, seorang pria tega menembak mantan kekasihnya saat pulang kuliah di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku sudah merencanakan aksi kebrutalan yang tersebut. Penembakan terjadi di Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda. Dari hasil penyelidikan polisi dan rekaman kamera pengawas, pelaku MZ telah merencanakan aksinya. Ia meminjam senapan angin milik temannya dengan alasan untuk berburu, namun digunakan untuk menembak mantan kekasihnya. Pelaku lalu bersembunyi di sekitar rumah korban. Saat korban pulang, pelaku melepaskan tembakan dan mengenai kepala korban. Pelaku ditangkap polisi di Tenggarong Seberang kurang dari 24 jam setelah kejadian. Jadi motif dari kasus tersebut adalah sakit hati karena si pelaku merupakan pacar dari korban. Jadi si korban memutus hubungan yang mengakibatkan pelaku emosi dan melancarkan aksi penembakan terhadap korban. Kondisi korban kini berangsur membaik, sementara pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Seorang Crazy Rich asal Surabaya tewas tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Korban diduga terpleset lalu terjatuh dan terseret arus laut. Sementara istri korban yang datang ke lokasi sempat tak percaya tubuh suaminya yang sudah tak bergerak lagi di atas perahu nelayan setempat.
Sambil menahan tangis, seorang wanita berusaha memberi bantuan prosedur resusitasi jantung paru di bagian dada suaminya HS yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya karena tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Naas, meski beberapa kali terlihat sisa air laut keluar dari mulut, namun korban sudah dinyatakan tewas. Polisi dan warga terus meyakinkan pada istri korban bahwa suaminya sudah meninggal. Peristiwa berawal saat korban bersama 8 temannya menyewa perahu nelayan dan meminta diantarkan ke Pulau Karang Jamuang untuk memancing. Saat di lokasi, korban terpleset dari bebatuan karang dan jatuh ke laut. Bahkan satu teman korban juga terseret arus laut saat berusaha menolong korban. Yang nolong juga ke bawah arus, tapi alhamdulillah selamat. Yang korban itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya telepon kaptennya langsung evakuasi, bawa pulang ke sini, dan kami menghubungi dari pihak BPBD dan juga menghubungi Polairut. Jasad korban lalu dibawa ke kamar jenazah RSUD Bangkalan dan hasil otopsi tidak ada bekas kekerasan atau murni meninggal karena tenggelam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Syakir memukul pembantu rumahnya yang Syakir pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan.